Halo teman-teman, perkenalkan kami dari mahasiswa Fakultas Kesehatan Universitas Diponegoro dengan saya sendiri, Muhammad Faisal Bedrawan, dengan nomor NIM D11 2023 03885 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Brian Francis atau Pamungkas dengan NIM D11 2023 03765 dari Fakultas Kesehatan. Perkenalkan, nama saya Fadila Kusuma dengan NIM D11 2023 03971 dari Fakultas Kesehatan Udinus. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Aditya Oktavin Bastian dengan NIM D11 2023 03906 dari Fakultas Kesehatan. Kami mahasiswa dari kelas Pendidikan Kewarganegaraan N603. Di sini kita akan belajar bersama mengenai asas kewarganegaraan. Mulai dari pengertian apa itu asas kewarganegaraan, jenis-jenisnya seperti apa, problemnya seperti apa, atau permasalahannya seperti apa, dan peraturan apa saja yang mengenai asas kewarganegaraan. Yang pertama, kita akan mengetahui apa itu asas kewarganegaraan yang akan dijelaskan oleh teman saya. Apa itu asas kewarganegaraan? Asas kewarganegaraan adalah prinsip yang digunakan oleh suatu negara untuk menentukan siapa saja yang dapat dianggap sebagai warga negara. Kewarganegaraan adalah segala hal yang berhubungan dengan warga negara yang dilansir dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Pasal 1 Angka 2. Warga negara secara harfiah dapat dijelaskan sebagai berikut. Warga negara yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Jenis-jenis asas kewarganegaraan. Yang pertama, berdasarkan kelahiran. 1. Ius soli atau tempat. Ius yang artinya hukum, dalil, dan pedoman. Soli atau solum yang artinya negeri. 2. Ius si sanguinis atau keturunan. Ius yang berarti hukum, dalil, atau pedoman. Dan sanguinis yang berarti darah. Berdasarkan perkawinan, dibedakan menjadi dua, yaitu kesatuan hukum dan persamaan derajat. Asas ius soli merupakan penentuan status kewarganegaraan berdasarkan tempat atau daerah kelahiran seseorang. Jika dilahirkan di dalam daerah hukum Indonesia, maka dengan sendirinya menjadi warga negara Indonesia, kecuali anggota korps diplomatik dan anggota tentara asing yang masih dalam ikatan dinas. Asas ius soli memberikan kewarganegaraan kepada individu yang lahir di wilayah suatu negara tanpa memandang kewarganegaraan orang tuanya. Contohnya negara Amerika Serikat dan Kanada. Untuk selanjutnya itu ada ius sanguinis. Ius sanguinis yaitu menetapkan seseorang mendapatkan kewarganegaraan jika orang tuanya adalah warga negara suatu negara. Memberikan kewarganegaraan berdasarkan kewarganegaraan orang tuanya tanpa memandang tempat lahir anak tersebut. Misal, seseorang lahir di Indonesia, namun orang tuanya memiliki warganegaraan dari negara lain. Contohnya dari Indonesia, Cina, Belanda, Jepang, dan lain-lain. Selanjutnya, problem kewarganegaraan yang terdiri dari 3, yaitu ada apatrid, bipatrid, dan multipatrid. Yang pertama, apatrid, yaitu yang tidak memiliki kewarganegaraan, disebabkan oleh seseorang yang orang tuanya menganut asas ius soli, namun ia dilahirkan di negara yang menganut asas ius sanguinis. Maka, dari kedua negara tersebut menolaknya untuk menjadi warga negara. Sedangkan, bipatrid adalah yang memiliki kewarganegaraan ganda atau rakam, disebabkan oleh kebalikannya dari apatrid, yaitu seseorang yang orang tuanya menganut asas ius sanguinis, namun ia dilahirkan di negara yang menganut asas ius soli. Maka ia mendapatkan 2 kewarganegaraan dari kedua orang tuanya. Lalu bagaimana dengan multipatrid? Multipatrid yaitu yang memiliki lebih dari 2 kewarganegaraan, disebabkan oleh seseorang yang tinggal di daerah perbatasan antar 2 negara, atau disebabkan oleh seseorang yang kedua orang tuanya memiliki kewarganegaraan yang berbeda. Maka ia mendapatkan kewarganegaraan dari kedua negara, kedua orang tuanya, dan negara yang dia dilahirkan. Asas kewarganegaraan berdasarkan perkawinan dibedakan menjadi 2 jenis. Yang pertama yaitu kesamaan hukum. Secara harfiah, paradigma bahwa suami atau istri berikatan keluarga, terciptanya kesatuan dalam keluarga, maka semuanya harus tunduk pada hukum yang sama. Kehidupan bermasyarakatnya harus mencerminkan adanya kesatuan yang bulat. Yang kedua yaitu kesamaan derajat. Perkawinan tidak menyebabkan perubahan status kewarganegaraan masing-masing pihak.
baik suami ataupun istri tetap kewarganegaraan asalnya. Yang UU nomor 12 tahun 2006, pada peraturan UU ini membagi asas kewarganegaraan menjadi dua, yaitu asas kewarganegaraan umum dan asas kewarganegaraan khusus. Yang pertama, asas kewarganegaraan umum. Asas kewarganegaraan umum ini terdiri dari ius soli dan sanguinis seperti yang dijelaskan pada sebelumnya. Yang kedua, ada asas kewarganegaraan tunggal dan hukum. Kita masuk ke asas kewarganegaraan tunggal. Asas kewarganegaraan tunggal itu menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang. Yang kedua, tidak bisa memiliki kewarganegaraan ganda. Selanjutnya masuk ke asas kewarganegaraan ganda. Jika seseorang berhak mendapatkan karena kelahiran dan keturunan sekaligus, namun hanya ketika masih anak-anak sebelum 18 tahun. Jika sudah berumur 18 tahun, maka harus memilih salah satu kewarganegaraannya. Jika memiliki dua kewarganegaraan, berarti harus tunduk kepada kedua yurisdiksi. Kemudian dari segi hukum, perdata internasional kewarganegaraan memiliki potensi masalah dalam penentuan status personal pada asas nasionalis. Di asas kewarganegaraan umum ini, terdapat cara menentukan kewarganegaraan seseorang. Cara yang pertama yaitu dapat dilakukan dengan stelsel aktif. Stelsel aktif merupakan seseorang harus menggunakan hak opsi atau memilih untuk menjadi warga negara. Cara yang kedua yaitu stelsel pasif. Semua penduduk diakui sebagai warga negara, kecuali dia menyatakan menolak menjadi warga negara atau hak repudiasi. Selanjutnya, asas kewarganegaraan khusus terdiri dari 8, yaitu kepentingan nasional, perlindungan maksimum, kebenaran substansif, persamaan hukum dan pemerintah, non-diskriminatif, pengakuan dan penghormatan terhadap HAM, keterbukaan, dan publisitas. Yang pertama, kepentingan nasional, yaitu peraturan kewarganegaraan mengutamakan kepentingan nasional dan mempertahankan kedaulatan sebagai negara kedaulatan yang memiliki cita-cita dan tujuan. Kedua, perlindungan maksimum, yaitu pemerintah wajib memberikan perlindungan penuh kepada setiap warga negara dalam keadaan apapun. Ketiga, kebenaran substansif, yaitu prosedur kewarganegaraan tidak hanya bersifat administratif, akan tetapi juga disertai substansi dan syarat permohonan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenaran. Keempat, persamaan hukum dan pemerintah, yang artinya setiap warga negara mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintah. Untuk asas kewarganegaraan khusus selanjutnya itu ada non-diskriminatif, tidak membedakan perlakuan dalam kewarganegaraan atas dasar suku, ras, agama, jenis kelamin, menjamin, melindungi, dan memuliakan HAM pada umumnya dan hak warga negara pada khususnya. Kemudian ada pengakuan dan penghormatan terhadap HAM. Segala equal yang berhubungan dengan warga negara harus menjamin, melindungi, dan memuliakan HAM pada umumnya dan hak warga negara pada khususnya. Untuk selanjutnya ada keterbukaan. Menentukan kewarganegaraan harus dilakukan secara terbuka. Dan yang terakhir itu ada publisitas. Menentukan bahwa seseorang yang memperoleh dan atau kehilangan kewarganegaraan RI akan diumumkan dalam berita negara RI agar masyarakat mengetahuinya. Selanjutnya, yaitu suami istri dalam perkawinan campuran. Asas suami istri dalam perkawinan campuran ada dua, yaitu pemerataan dan mengikuti. Pemerataan pengertiannya adalah suami atau istri bebas menentukan sikap dalam menentukan kewarganegaraan asal sekalipun sudah menjadi suami istri. Pasal 26 ayat 3 mengatakan, perempuan atau laki-laki WNI yang menikah dengan WNA tetap menjadi WNI jika yang bersangkutan memiliki keinginan untuk tetap menjadi WNI. Mengajukan surat pernyataan mengenai keinginannya kepada perwakilan RI yang wilayahnya meliputi salah satu tempat tinggal mereka kecuali pengajuan ganda. Untuk mengikuti, pengertiannya adalah sesuai dengan pasal 26 ayat 1. Perempuan WNI yang menikah dengan lelaki WNA kehilangan kewarganegaraan RI jika menurut hukum negara asal suaminya. Pasal 26 ayat 2 mengatakan laki-laki WNI yang menikah dengan perempuan WNA kehilangan kewarganegaraan RI jika menurut hukum negara asal istrinya. Selanjutnya, peraturan atau undang-undang yang mengatur asas kewarganegaraan terdiri dari yang pertama, ada Undang-Undang 1945 Pasal 26. Kedua, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946. 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976. 4.
Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958. 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. 6. Hasil persetujuan Konferensi Meja Bundan. Kesimpulan dari asas kewarganegaraan ini adalah warga negara adalah orang-orang yang menjadi bagian dari suatu penduduk yang menjadi unsur negara. Setiap negara berdaulat, berwenang menentukan siapa-siapa yang menjadi warga negara. Dalam menentukan kewarganegaraan seseorang, dikenal dengan adanya asas kewarganegaraan berdasarkan kelahiran, asas kewarganegaraan berdasarkan perkawinan, dan asas kewarganegaraan berdasarkan naturalisasi. Sebagai warga negara yang baik, kita wajib membina dan melaksanakan hak dan kewajiban kita dengan tertib. Hak-hak dan kewajiban kewarganegaraan diatur dalam Undang-Undang Pasal 27 Ayat 1 dan 2, Pasal 28, Pasal 29 Ayat 2, dan Pasal 30 dan 31.